Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes banget jawabnya, sekali lagi ya, lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu mau tanya terlebih dahulu, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Gimana Mbak Sekretaris? Oh, masuk semua, alhamdulillah ya kalau masuk semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Saya persilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita review dulu ya materi yang kemarin. Apakah kalian masih ingat atau sudah lupa? Kemarin kita sudah belajar tentang hijrah Nabi ke Madinah. Nah, apa pengertian dari hijrah? Ayo Mas Adam, apa pengertian dari hijrah? Ya benar, hijrah itu artinya meninggalkan tempat atau berpindah. Kemudian hijrah itu dibagi menjadi berapa kemarin? Siapa yang mau jawab? Ya Mbak Rizka, berapa? 2. Yaitu ada hijrah makniyah dan hijrah maknawiyah. Kemudian mengapa atau apa alasan Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah? Ya benar. Jadi alasannya adalah untuk menghindari ancaman-ancaman dari kaum kafir Quraisy. Bagus ya, kalian mesti ingat pembelajaran kita minggu lalu. Nah baik, jadi kalian masih ingat ya tentang pembelajaran kita yang kemarin tentang hijrah Nabi ke Madinah. Nah selanjutnya, adakah yang sudah tahu kita hari ini mau belajar tentang apa? Nah yang benar, kita hari ini akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Apakah ada yang sudah pernah mendengar istilah dari Khulafaur Rasyidin? Ya sudah banyak yang tahu ya tentang istilah dari Khulafaur Rasyidin. Kemudian untuk pengertiannya sendiri, apakah ada yang tahu? Pengertian dari Khulafaur Rasyidin itu ada yang secara bahasa dan ada yang secara istilah. Ayo siapa yang mau menjawab pengertian Khulafaur Rasyidin secara bahasa? Ya, Mbak Ajeng apa? Ya, kata Mbak Ajeng, Khulafaur Rasyidin secara bahasa itu pemimpin pengganti yang mendapat petunjuk dari Allah. Benar. Jadi secara bahasa Khulafaur Rasyidin itu berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Khilafaur Rasyidin. Jadi secara bahasa itu berasal dari Al-Khilafaur Rasyidin. Nah, khilafah ini atau khalifah ini diartikan sebagai pengganti pemimpin atau pemimpin pengganti.
Rasyid ini diartikan sebagai yang selalu mendapat petunjuk. Jadi apa yang dikatakan Pak Ajin tadi, bahwasanya Khulafaur Rasyidin itu secara bahasa berasal dari Al-Khilafaur Rasyidin, yang berarti pengganti pemimpin, mereka pengganti pemimpin yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pengertian secara bahasa. Kemudian untuk pengertian secara istilah, merupakan pengganti pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan perjuangan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi itu tadi pengertian dari Khulafaur Rasyidin baik secara bahasa maupun secara istilah. Ingat-ingat ya, dicatat kalau perlu, jangan sampai lupa. Nah, kemudian apa sih yang latar belakangi munculnya dari Khulafaur Rasyidin ini sendiri? Jika kita berpacu pada pengertiannya secara istilah tadi adalah pengganti Nabi Muhammad, pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW untuk meneruskan perjuangan beliau. Jadi latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin ini adalah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu wafat pada tanggal berapa? Ya, 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun 11 Hijriah. Nah, beliau wafat. Setelah wafatnya beliau itu umat Islam mengalami sedikit kekacauan karena kan mereka kehilangan sosok pemimpin. Kemudian setelah wafatnya beliau itu terjadi sedikit perselisihan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor, di mana kaum ini merasa bahwa berhak atau memiliki hak untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin untuk meneruskan perjuangan beliau, dengan alasan kalau kaum Muhajirin itu kan kaum yang pertama kali ikut dengan Nabi dan membantu dakwah Nabi mulai dari awal. Sedangkan untuk kaum Ansor ini beranggapan bahwa Islam itu mengalami kemajuan ketika Nabi sudah hijrah dan dibantu oleh kaum Ansor. Jadi terjadi perselisihan di antara dua kaum ini. Nah, adakah yang tahu dari kaum Muhajirin itu mengajukan siapa untuk menggantikan Nabi? Nah, ya, kalau dari kaum Muhajirin itu kata Mbak Rizka tadi, itu mengajukan Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan dari kaum Ansar mengajukan siapa untuk menggantikan Nabi? Ya, Mas Yoga, ya benar. Kata Mas Yoga mengajukan Sa'ad bin Ubadah. Jadi mereka itu berselisih. Ya, pokoknya itu mereka berselisih, saling beranggapan bahwa berhak untuk menggantikan Nabi. Pada akhirnya Umar bin Khattab berhasil menyelesaikan perselisihan itu dengan argumen-argumennya, sampai pada akhirnya kedua belah pihak ini sepakat atau menerima Abu Bakar untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Bakar itu merupakan khalifah pertama. Nah, selanjutnya kan Abu Bakar itu khalifah yang pertama. Jadi ada berapa khalifah dari Khulafaur Rasyidin ini? Ya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang pertama tadi ada Abu Bakar. Spidolnya habis ya, tolong diisikan. Siapa yang biasa ngisi? Ya. Jadi yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi itu tadi ya sedikit penjelasan dari Ibu bahwa Khulafaur Rasyidin itu pengertiannya terbagi menjadi 2, ada yang secara bahasa dan ada yang secara istilah. Nah, kemudian
kita akan belajar tentang khalifah-khalifahnya. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tapi kali ini kita akan belajar menggunakan yang namanya cut short atau shortcut. Jadi di sini Ibu sudah menyiapkan ada kartu induk dan ada kartu rincian. Apa bedanya? Kalau kartu induk itu merupakan kartu utama atau kata kuncinya. Nah, kalau kartu perincian ini adalah kartu yang merinci atau penjelasan dari kartu utama ini tadi. Nah, gimana cara bermainnya? Dengarkan yang pojok, jangan bicara sendiri ya. Nah, cara bermainnya adalah nanti kalian maju satu persatu untuk mengambil kartu ini. Nanti pasti ada yang dapat kartu utama, ada yang dapat kartu rincian. Tugasnya adalah memasangkan atau berkumpul jadi satu antara kartu induk dan kartu rincian. Maksudnya contoh, di sini ada Utsman bin Affan, ada kartu utamanya ya, ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Misal, Mbak hari ini mendapat kartu rincian menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun. Kalian cari, Mbak Ani silakan cari tahu. Ini termasuk ke ini perincian dari kartu induk yang mana yang menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun. Apakah Umar, atau Utsman, atau Abu Bakar, atau Ali. Nanti kalian berkumpul menjadi satu kelompok untuk berdiskusi. Kalau sudah berkumpul semuanya, sudah lengkap antara kartu induk dan kartu perinciannya, silakan kalian diskusikan apa yang kalian pegang. Kemudian nanti setelah waktu berdiskusi selesai, silahkan maju satu kelompok untuk satu persatu untuk menempelkan. Misal ini Abu Bakar, lanjutkan dengan kartu perinciannya apa, Utsman apa, seperti itu ya. Paham? Nah, kalau paham, untuk mempersingkat waktu, silahkan maju satu persatu untuk mengambil kartu-kartunya. Dimulai dari pojok kanan dari Mbak Aini, silahkan terus ya. Oke. Silahkan Mbak. Sudah dapat semua? Coba diangkat ke kertasnya. Nah, sekarang Ibu beri waktu kalian semuanya 2 menit untuk menemukan pasangan kalian, pasangan dari kartu induk dan kartu perincian. Kemudian silakan berkumpul ya, sudah berkumpul semua. Nah, sekarang Ibu kasih waktu kalian selama 4 menit untuk mendiskusikan apa yang sudah kalian dapat. Nah, setelah selesai berdiskusi nanti silakan ditempel, kemudian di salah satu aja perwakilan atau yang pegang kartu induk tadi dapat kartu induk yang mempresentasikan hasilnya. Oke? Ibu tunggu selama 4 menit dimulai dari sekarang. Baik, sudah ditempel semuanya ya, berarti diskusinya juga sudah selesai. Nah, karena waktu kita tinggal sebentar lagi, jadi yang presentasi perwakilan satu kelompok saja. Jadi siapa yang mau presentasi? Apakah dari kelompok 1, 2, 3, atau 4? Oke, dari kelompok 2, siapa Mbak? Oke, Mas Harun yang presentasi. Ya, silakan Mas. Ya, benar, tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh tepuk tangan juga untuk kalian semua yang sudah menyelesaikan tugas ini dengan baik. Dan setelah dicek semuanya benar ya, jadi tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita mulai dari kelompok pertama. Abu Bakar. Di sini kartu rinciannya yang pertama, nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir al-Khuraisi al-Taimi. Kemudian yang kedua, prestasi yang dilaksanakan Abu Bakar selama masa kekhalifahan. Yang pertama, pengumpulan ayat Al-Quran. Yang kedua, memerangi nabi palsu, pembangkang zakat, dan kaum murtad. Dan yang terakhir, menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun, mulai dari tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Dan ya, semua ini adalah kartu perincian dari Abu Bakar As-Siddiq.
untuk kelompok 1. Ini kelompok 2 yang telah dipresentasikan oleh Mas Harun tadi, bahwa Umar bin Khattab itu menjadi khalifah selama 10 tahun, yakni 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Kemudian mendapat julukan Al-Faruq, dan prestasinya beliau adalah yang pertama membagi wilayah Islam ke dalam 8 provinsi, yang kedua membentuk Baitulmal atau badan keuangan, dan yang terakhir menetapkan kalender Hijriah. Jadi kalender Hijriah itu ditetapkan pada masa Khalifah Umar Abu Bakar, di mana patokan kalender Hijriah itu saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, baik, kita beralih ke kelompok 3, yaitu Utsman bin Affan, menjadi khalifah selama 12 tahun, yakni mulai dari tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi. Kemudian prestasi yang diraih yang pertama merenovasi Masjid Nabawi, yang kedua pembentukan angkatan laut, yang ketiga kodifikasi Al-Quran, dan yang keempat adalah perluasan wilayah. Benar ya, namanya kelompok 3. Nah, yang terakhir Ali bin Abi Thalib, kelompok 4 ya, mendapat gelar Karamullah Wajah. Ini benar, gelar ini diberikan pada Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua menjadi khalifah selama kurang lebih 5 tahun, yakni 35 Hijriah sampai pada 40 Hijriah atau 655 sampai dengan 660 Masehi. Kemudian prestasinya dari Ali bin Abi Thalib selama menjabat sebagai khalifah, yakni mengganti penjabat yang tidak cakap atau penjabat yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar. Dan yang kedua memajukan ilmu nahwu, dan yang terakhir membangun kota Kufah. Benar sekali. Kita untuk kelompok 4. Oke, jawaban kalian semuanya benar ya. Nah, baik, sudah kita bahas semuanya dan semuanya benar, kalian hebat. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini bahwasanya Khulafaur Rasyidin itu merupakan pemimpin-pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, ada 4 Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar Asyidin, yang kedua Abu Bakar Asyidin ini memerintah selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian ada Umar bin Khattab yang memimpin selama kurang lebih 10 tahun, dan yang ketiga ada Utsman bin Affan yang memimpin kurang lebih selama 12 tahun, dan terakhir ada Ali bin Abi Thalib yang memimpin selama 5 tahun. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, jangan lupa memberi kalian tugas kerjakan soal pilihan ganda yang ada di buku paket halaman 133 sampai dengan 134. Silakan langsung jawabannya ditulis di buku tulis dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mempelajari bab selanjutnya, yaitu Daulah Abbasiyah, karena minggu depan kita akan belajar tentang Daulah Abbasiyah. Nah, silakan untuk ketua kelas dipimpin doa untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga benar lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.